Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Henry dan Bu Intan. Jadi pada kesempatan hari ini perkenalkan saya Muhammad Iqbal Jauhar Hanim, mahasiswa S3 Pendidikan Dasar, S3 UM gitu. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang alur model pembelajaran personalized instruction dengan pendekatan STEM menggunakan media robot pengumpan bola pada materi teknik pukulan tenis meja di sekolah dasar. Jadi di sini saya berperan sebagai guru begitu di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Malang. Ya, jadi untuk model pembelajaran personalized instruction ini Bapak, saya ada 10 tahapan begitu. 10 diagram kegiatan pembelajaran dimulai dari pretest diakhiri dengan post-test begitu ya. Jadi eh, saya deskripsikan dahulu bahwa model pembelajaran personalized instruction dengan pendekatan STEM yang tergambar pada gambar satu merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya, dia meningkatkan kooperatif dan berorientasi kepada hasil belajar gerak masing-masing peserta didik sekolah dasar. Jadi pada personalized instruction ini peserta didik itu diharapkan mampu belajar secara mandiri gitu ya. Jadi mandiri namun ada beberapa bagian yang berkelompok dilakukan secara berkelompok begitu ya. Namun pada hakikatnya dia belajarnya mandiri begitu. Jadi model pembelajaran ini dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman konsep gerak ya, kemudian keterampilan geraknya, kemudian sikapnya pada materi teknik pukulan tenis meja. Dalam model pembelajaran ini, pedoman belajar menggunakan modul serta guru menunjuk peserta didik yang hendak dijadikan tutor. Jadi ada modul yang dijadikan pedoman belajar peserta didik, kemudian ada tutor. Tutor ini dari peserta didik yang ditunjuk kira-kira 3 orang begitu dalam satu kelas. Begitu. Nah, ini untuk langkahnya ini saya mengambil siswa kelas 5 Bapak. Nah, jadi yang pertama menentukan tutor begitu ya, kemudian membagi beberapa kelompok heterogen, kemudian setiap kelompok diberikan modul, kemudian yang keempat peserta didik membaca modul tersebut, kemudian yang kelima modul dipelajari menjadi beberapa unit begitu, kemudian yang keenam praktek satu teknik dalam unit dalam modul gitu ya. Nah, jadi setelah modul tadi dipelajari, dibaca oleh siswa, oleh peserta didik, kemudian dipraktekkan begitu. Nah, prakteknya dalam hal ini apa? Yaitu teknik memukul, pukulan drive, ya, pukulan forehand dan backhand tenis meja. Kemudian yang ketujuh, nah setelah ada praktek tadi, kemudian ada diskusi. Kemudian yang kedelapan, mereka dalam kelompok itu mereka bekerja sama menguasai teknik gerakan gitu ya, saling sharing, saling berbagi. Kemudian yang kesembilan, tutor yang sudah ditunjuk oleh guru sebanyak 3 orang tadi membantu proses belajar teman dalam kelas. Kemudian yang terakhir dilakukan tes praktek diambil dari modul. Jadi untuk pembelajaran ini saya rencanakan kira-kira sekitar 4 pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu masih memberikan konsep begitu ya, memberikan konsep, kemudian siswa mencoba untuk trial and error begitu. Kemudian nanti pertemuan kedua mereka melakukan forehand, pukulan forehand, kemudian yang ketiga pukulan backhand, fokus di sana, kemudian yang keempat baru dilakukan tes begitu, Bapak. Jadi kalau ditanya STEM-nya di mana begitu ya dalam model pembelajaran ini, STEM-nya yaitu yang pertama ada sains begitu ya, ada pengetahuan. Jadi bagaimana siswa peserta didik itu menangkap pengetahuan dari banyak sumber atau media pembelajaran gitu ya. Nah, itu di sana sainsnya. Kemudian untuk teknologinya yaitu menggunakan robot pengumpan bola. Jadi nanti selain dalam proses belajarnya guru itu mengumpan bola kepada siswa untuk dipukul ke arah meja lawan gitu ya bolanya. Nah, itu juga menggunakan robot. Jadi robot itu secara otomatis akan mengumpan bola untuk kemudian bola itu dipukul oleh peserta didik menuju sasaran ke meja lawan. Begitu. Kemudian untuk engineeringnya gitu ya. Engineeringnya itu berarti tentang eh, tata kerjanya itu, cara kerjanya bagaimana. Nah, peserta didik memahami itu instruksi dari guru begitu nggih. Nah, kemudian mechanical-nya eh,
bagaimana bola itu berhasil didaratkan begitu, berhasil didaratkan menuju ke daerah lawan begitu, dipukul mengenai tepat sasaran. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini sesuai yang telah saya buat tahap pertama yaitu model personalized instruction STEM ya. Jadi ditekankan lagi bahwa model personalized instruction ini merupakan eh, untuk kemandirian belajar siswa begitu melalui cara belajar sendiri maupun berkelompok begitu. Namun pada hasil akhirnya mereka memperoleh kecakapan individu gitu ya, keterampilan gerak dalam hal ini karena mata pelajarannya adalah pendidikan jasmani. Oke, jadi yang pertama ini menentukan tutor begitu ya. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama ada apersepsi begitu nggih. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari hari ini. Kemudian yang kedua ada pretest di awal. Yang ketiga guru menunjuk 3 orang peserta didik dengan hasil pretest terbaik begitu. Nah, jadi seperti itu. Apersepsi ini kan berarti guru memberikan pemahaman awal kepada peserta didik begitu ya tentang materi hari ini. Berikut dijelaskan tujuan pembelajarannya. Guru dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan manfaat praktis. Misalkan apa? Kalau kita dapat memukul tenis meja dengan tepat begitu ya. Nah, secara tidak langsung itu akan meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Itu berguna ketika dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kita bersepeda begitu ya. Bersepeda misalkan mengantar ibu membeli kue di pasar begitu ya. Nah, itu kan membutuhkan koordinasi mata dan tangan. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini ada hal yang dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik mendengarkan dengan seksama penjelasan dari guru pendidikan jasmani. Selanjutnya mereka mengajukan pertanyaan. Jadi ada pengalaman belajar ya, terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik dalam satu waktu dan satu tempat. Harapannya, setelah mendengarkan dengan seksama penjelasan dari guru, maka peserta didik memahami materi pembelajaran dan dapat memperagakan teknik dasar memukul tenis meja dengan baik. Jadi saya jelaskan dulu bahwa dalam tenis meja itu ada beberapa teknik, misalkan teknik memukul begitu ya, kemudian ada teknik eh, posisi tubuh begitu ya, bagaimana memposisikan tubuh kemudian supaya seimbang begitu ya. Kemudian ada lagi langkah kaki atau disebut juga footwork begitu. Nah, jadi memukul teknik pukulan dalam ini merupakan salah satu dari beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian produk akhirnya apa? Peserta didik menuliskan materi pembelajaran sesuai dengan yang sudah dipahami. Ya, kelas 5 tadi, siswa kelas 5 SD dapat menulis catatan pembelajaran pendidikan jasmani harian yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Kemudian media pembelajarannya ada LCD, video, catatan harian, begitu. Kemudian kita lanjut lagi ke ya ini media pembelajaran yang digunakan yaitu bat, bola, meja, dan net. Oke, kemudian lanjut lagi. Ini ada yang tahap kedua yaitu membagi beberapa kelompok heterogen. Jadi kelompok itu saya desain untuk diisikan oleh peserta didik yang sudah terampil begitu ya, beberapa orang kira-kira 2 orang. Kemudian peserta didik yang tidak terampil. Nah, tahu tidak terampilnya dari mana? Dari hasil pretest tadi. Diambil 2 orang yang tidak terampil gitu. Kemudian ada yang menengah 1 orang, 1 sampai 2 orang gitu. Jadi dalam satu kelompok itu mm, heterogen begitu. Ada yang terampil, ada yang tidak terampil, ada yang di tengah-tengah begitu. Nah, jadi selanjutnya yaitu oke, selanjutnya tentang ini ada pembagian modul pembelajaran kepada setiap kelompok. Jadi apa saja yang dilakukan oleh guru begitu ya langkah-langkahnya. Guru membuat modulnya dibuat terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Dalam hal ini yaitu teknik dasar pukulan forehand dan backhand tenis meja serta teknik penilaian prakteknya. Kemudian yang kedua, guru membagikan modul kepada masing-masing kelompok. Jadi modulnya itu dicetak sesuai dengan banyaknya jumlah kelompok tadi untuk dipelajari secara bersama-sama dalam kelompok tadi, gitu ya. Salah satunya modulnya itu harus berisi tentang materi tentang ini pukulan forehand dan backhand tenis meja ya. Jadi menjelaskan teknik-tekniknya, bagaimana gerakan tubuhnya, kemudian teknik penilaiannya bagaimana. Nah,
Jangan lupa agar memberikan gambar ilustrasi yang menarik begitu ya. Oke, baik. Kemudian tahap yang keempat ada personalized instruction. Ada peserta didik membaca modul tersebut. Jadi setelah dibagikan, peserta didik membaca. Langkah-langkahnya apa saja? Masing-masing peserta didik membaca modul yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian peserta didik dapat menanyakan kepada guru apabila terdapat materi yang sukar dan membingungkan. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan dan contoh secara nyata mengenai penjelasan teoritis dalam modul. Yang kelima, modul dipelajari menjadi beberapa unit. Jadi pada pada bab ini begitu ya, pada materi tenis meja yang dipelajari yaitu teknik pukulan forehand. Forehand itu dilakukan apabila bola apa namanya di kanan pusar begitu. Kalau pukulan backhand dilakukan apabila eh, bolanya di sebelah kiri pusar gitu ya. Tentu saja sikap berdirinya berbeda begitu, kuda-kudanya begitu awalan untuk menerima bola. Baik, seperti itu. Kemudian, nah ini masing-masing peserta didik membaca dan membuat catatan kecil dalam modul. Kemudian peserta didik mencari video tutorial praktek memukul bola secara forehand dan backhand. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator memberikan penguatan, pertanyaan, dan umpan balik begitu. Nah, jadi selain ada sumber belajar primer, juga ada sumber belajar sekunder begitu. Kalau modulnya tadi primer, kalau yang dari internet itu adalah sekunder. Kemudian ada praktek satu teknik begitu ya. Nah, jadi pada hari kedua dan hari ketiga, peserta didik melakukan pukulan forehand dan backhand, mempraktekkan secara langsung. Yang pertama diumpan oleh guru, kemudian yang kedua nanti mendapat umpan bola dari robot begitu ya. Nah, guru memberikan kesempatan 10 kali memukul begitu ya dalam satu set. Kemudian nanti diganti siswa yang lain begitu ya sesuai dengan urutan. Kalau di sekolah dasar biasanya ada 20-an peserta didik gitu ya, nanti satu-satu gantian begitu. Nah, nanti kalau setelah dari guru kemudian robot tadi mengumpan bola. Guru memberikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian memberikan umpan ya. Nah, yang terakhir menggunakan robot. Kemudian setelah ada praktek tadi, kemudian ada diskusi begitu ya, diskusi peserta didik berkumpul dalam kelompoknya membahas tentang kesulitan. Jadi ada kesulitan apa dalam pembelajaran hari ini begitu ya. Peserta didik yang sudah menguasai teknik pukulan dengan baik memberikan masukan kepada peserta didik dalam kelompok. Nah, guru sebagai fasilitator mengamati dan memberikan penguatan serta bimbingan. Kemudian tahap ke-8 ada kerjasama. Nah, jadi setelah berdiskusi tadi mereka kerjasama gitu ya, memperagakan kembali begitu, saling memberikan penguatan begitu ya, motivasi belajar. Oke, kemudian yang ke-9 ada tutor membantu proses belajar teman kelas gitu ya. Jadi tutor yang sudah ditunjuk tadi, mereka mengamati dulu kira-kira ada kesulitan belajar apa, kemudian ada kesalahan gerak apa yang dialami oleh teman kelasnya. Nah, kemudian mereka memberikan masukan. Yang terakhir, setelah itu mereka mencatat begitu ya, mencatat untuk dilaporkan kepada guru pendidikan jasmani. Nah, laporan dari tutor tadi akan dijadikan bahan evaluasi pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang ke-10 ada tes. Nah, tes ini ada, jadi pada pertemuan keempat, hari keempat itu ada tes praktek begitu ya. Nah, tes praktek forehand dan juga tes praktek backhand begitu. Ada penjelasan kemudian nah ini. Nah, jadi peserta didik dikatakan lulus apabila itu tadi dari 10 bola 6 bola sudah masuk ke meja lawan gitu ya. Pada forehand, teknik forehand maupun backhand. Baik, Bapak, begitu penjelasan dari saya tentang alur model pembelajaran personalized instruction dengan pendekatan STEM menggunakan media robot pengumpan bola pada materi teknik pukulan tenis meja di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.